wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membuat video tugas besar 1 mata kuliah komunikasi dan etika profesi. Perkenalkan, nama saya Revalina Azahra dengan NIM 41823010021. Perkenalkan, nama saya Reisha Raya Ramadhani dengan NIM 41823010051. Perkenalkan, nama saya Bagus Sarah Permadi dengan NIM 41824010014. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 41823010148. Selamat nonton. Oke, yang pertama ini aku bakal ngejelasin perbedaan antara etika dan norma. Untuk etika itu sendiri yaitu prinsip moral yang mengatur perilaku individu tentang apa yang dianggap baik atau buruk. Nah, biasanya tuh contoh penerapannya itu tuh kayak menghargai pendapat orang lain, terus juga tidak menyebarkan hoaks, terus tidak melakukan korupsi. Selanjutnya itu ada norma. Norma itu tuh aturan sosial yang ditetapkan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya. Nah, contoh penerapannya itu sebenarnya banyak. Norma itu tuh ada 5 kalau nggak salah. Tapi di sini aku ngejelasin 2 aja. Yang pertama tuh ada norma agama. Nah, contohnya itu membaca doa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua yaitu norma kesusilaan, bersikap jujur dan bertanggung jawab serta tidak membuang sampah sembarangan di tempat umum. Oke, selanjutnya yaitu ada perbedaan antara etika dan norma dalam masyarakat. Nah, biasanya itu ada 3 nih, ada sumbernya, sifatnya, dan sanksinya. Untuk yang pertama ini sumbernya, biasanya kalau etika itu dia tuh dari filsafat, moral, nilai pribadi, dan juga profesi. Sedangkan norma ini biasanya itu dari budaya, agama, hukum, dan juga kebebasan sosial. Nah, yang kedua ini ada sifat. Sifat ini biasanya kalau etika itu lebih ke subjektif atau bisa berbeda antara individu dan kelompok. Kalau yang norma dia lebih objektif, dia juga berlaku umum di lingkungan umum. Nah, kalau untuk yang ketiga ini ada sanksi. Biasanya kalau etika ini sanksinya tuh berupa sosial, moral, terus juga rasa bersalah, kehilangan. Nah, kalau yang untuk sanksi dari norma sendiri itu yaitu biasanya sosial atau hukum, lebih ke sanksi sosial atau ke pidana. Selanjutnya di sini ada analisis studi kasusnya, yaitu pelanggaran etika tanpa melanggar norma hukum. Nah, di sini ada contoh kasusnya itu yaitu seorang karyawan menyampaikan kritik keras terhadap rekan kerjanya dalam grup chat kantor yang bersifat internal. Komentar tersebut tidak mengandung unsur penghinaan atau fitnah, tidak melanggar hukum, tetapi disampaikan dengan nada sinis dan tegas. Nah, untuk analisisnya itu etika yang dilanggar, etika komunikasi dan profesionalisme. Selanjutnya norma hukum tidak dilanggar karena tidak ada pelanggaran pidana atau perdata. Untuk dampaknya ini tuh di lingkungan kerjanya yaitu menurunnya kepercayaan dan kerja sama tim, lingkungan kerja menjadi tidak nyaman, dan karyawan yang bersangkutan bisa mendapatkan reputasi negatif meskipun tidak dikenai sanksi hukum. Kesimpulannya yaitu etika dan norma adalah 2 hal yang saling terkait namun berbeda. Kalau etika ini lebih bersifat moral dan bersumber dari prinsip pribadi atau profesional. Sedangkan norma lebih terstruktur dan bersifat aturan sosial yang bisa berbentuk hukum atau kebiasaan. Nah, pelanggaran etika meskipun tidak selalu melibatkan pelanggaran hukum bisa berdampak negatif pada lingkungan sosial, baik itu dalam pekerjaan, kampus, atau masyarakat secara umum. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma hukum dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih serius dan dapat dihukum. Itu merupakan penjelasan dari etika dan norma. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Baik, pentingnya komunikasi bisnis dalam negosiasi pemasaran maupun kerja tim. Komunikasi bisnis adalah fondasi utama dalam dunia bisnis, baik dari segi pemasaran, kemudian dari kerja tim, dan juga negosiasi. Komunikasi yang efektif menentukan sebuah keberhasilan maupun kegagalan dalam suatu aktivitas bisnis. Dalam negosiasi, komunikasi memungkinkan kedua belah pihak memahami kebutuhan, batasan, dan juga tujuan masing-masing. Negosiasi yang baik
mengandalkan kejelasan, empati, dan juga kemampuan persuasi untuk mempengaruhi dan juga mencapai kesepakatan win-win. Oke, selanjutnya dalam pemasaran melalui komunikasi, perusahaan menyampaikan nilai produk atau jasa kepada konsumen. Bahasa, media, dan gaya penyampaian pesan sangat mempengaruhi persepsi dan keputusan pelanggan. Kemudian dalam kerja tim yang berkomunikasi dengan baik akan lebih efektif, minim konflik, dan mampu berkolaborasi dengan sinergi tinggi. Komunikasi internal yang menjaga agar semua anggota tim tetap selaras terhadap tujuan dan peran masing-masing. Nah, komunikasi yang buruk juga dapat menyebabkan kesalahpahaman, kerugian finansial, bahkan kerusakan reputasi. Nah, di sini tuh ada salah satu contoh komunikasi bisnis yang berhasil, yaitu perusahaan Apple. Apple dikenal sebagai perusahaan dengan komunikasi pemasaran yang sangat efektif. Melalui peluncuran produk seperti iPhone, Apple menggunakan strategi komunikasi sederhana, emosional, dan fokus pada manfaat pengguna. Di sini ada 3 kunci keberhasilan perusahaan Apple, yaitu yang pertama ada penyampaian pesan yang sederhana dan menarik, dan yang kedua itu ada pemahaman mendalam tentang kebutuhan audiens, dan yang terakhir ada konsistensi pesan di semua saluran komunikasi. Kemudian saya akan menjelaskan salah satu contoh komunikasi bisnis yang gagal, yaitu mengenai iklan Pepsi yang menunjukkan Kendall Jenner menginginkan ketegangan antara demonstran dan juga polisi dengan memberikan Pepsi. Iklan ini dianggap meremehkan masalah sosial yang serius dan juga sensitif. Nah, untuk penyebab kegagalannya adalah tidak memahami konteks sosial dan juga sensitivitas audiens, kemudian pesan yang terkesan meremehkan isu penting, dan reaksi negatif dari publik dan juga media. Permisi Mas. Ya Mas. Perkenalkan, nama saya Taufik. Di sini saya mau nawarin produk Apple. Mas ada ketertarikan nggak buat produk Apple ini? Sebelumnya saya belum tahu juga. Oh, memang Masnya belum tahu ya? Iya, memang ada apa iPhone. Di sini saya bawa 2 contoh. Di sini ada yang 13, di sini ada yang XR. Jadi Masnya nanti kalau misalnya beli yang IP13, keunggulannya itu banyak. Karena ini udah yang agak baru. Jadi kalau yang XR ini udah agak lama. Kalau secara fitur kamera bagaimana, ada perbedaannya? Ada, perbedaannya banyak banget. Jadi yang 13 ini udah di-upgrade jadi lebih bagus. Masnya kira-kira tertarik gak? Boleh. Mau coba dulu gak? Boleh, saya coba dulu ya. Sini Mas, jadi kameranya di sini. Oke. Coba. Oh, lensa ini udah wide ya, ternyata udah lebar. Jadi perbandingannya itu di kamera yang situ Iya. ada 0,5-nya, kalau di sini masih nggak ada. Masih nggak ada. Ya, Oke. banyak sih Mas kelebihan lainnya. Ini juga. Di sini ada sinematik juga. Iya, ada sinematiknya, dan di sini nggak ada. Oh, Masih iya. belum cukup gitu. Keren. Gimana Mas, tertarik ya? Saya lebih suka 13 sih. Oh iya, boleh. Boleh. Langsung payment aja. Rai, tau gak sih aku baru banget nih beli lip ini, bagus banget. Iya. Sama nih, aku juga ada. Oh Beda iya. warna tapi. Mbak, mau nawarin produk Apple, ada yang tertarik gak? Enggak mas, enggak, saya udah punya Masa HP. mau, Mbak? Enggak, Ini masih Android, enggak, Mbak. enggak, makasih ya. Nah, jadi kesimpulan dalam komunikasi bisnis bukan hanya soal berbicara, tetapi soal menyampaikan pesan dengan jelas, efektif, dan tepat sasaran. Keberhasilan negosiasi, pemasaran, dan kerja tim sangat bergantung pada kemampuan komunikasi. Studi kasus sukses seperti Apple membuktikan bahwa pemahaman audiens dan konsistensi pesan sangat penting. Sebaliknya, kegagalan komunikasi itu seperti iklan Pepsi menunjukkan betapa pentingnya sensitivitas terhadap konteks sosial. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif adalah aset strategis yang harus selalu diasah dan juga dikembangkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.